Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya obrolan biasa itu bisa diubah jadi alat yang super ampuh buat ngumpulin informasi? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas gimana caranya mengubah percakapan jadi data yang berharga lewat seni wawancara. Jadi, gimana caranya? Ini dia pertanyaan utamanya. Soalnya wawancara itu bukan sekedar ngobrol ngalor ngidul ya. Ini adalah sebuah proses yang ada strukturnya, tujuannya buat dapat wawasan yang mendalam dan akurat. Anggap aja ini jembatan antara rasa penasaran kita dan pengetahuan. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Secara gampangnya, wawancara itu sesi tanya jawab yang punya tujuan jelas. Ada yang nanya, si pewawancara, dan ada yang jawab, si narasumber. Semuanya ini demi mendapatkan data dan pemahaman yang jelas soal satu topik. Kata kuncinya, terarah dan punya tujuan. Oke, kita masuk ke langkah pertama. Dan ini yang paling penting, yaitu persiapan. Wawancara yang bagus itu nggak terjadi secara kebetulan loh. Semuanya itu berawal dari persiapan yang matang dan detil. Nah, proses persiapan ini bisa kita bagi jadi 4 langkah simpel. Pertama, kamu harus tahu betul apa sih yang mau dicari dari wawancara ini. Kedua, pilih orang yang paling pas, yang paling ngerti soal topiknya. Ketiga, hubungi mereka dengan sopan buat minta waktu. Dan yang terakhir, siapkan senjatanya, daftar pertanyaan yang tajam. Ngomong-ngomong soal pertanyaan, ada nih formula rahasia yang gampang banget tapi ampuh, namanya Adik Simba. Ini tuh singkatan yang bisa bantu kita mastiin semua hal penting bakal ketanya di wawancara nanti. Yuk kita bedah satu-satu, apa dan siapa itu buat dapetin fakta-fakta dasarnya. Terus di mana dan kapan itu buat membangun konteks waktu dan tempatnya. Tapi pertanyaan yang paling daging itu biasanya datang dari mengapa, yang bisa ngungkap alasan dibaliknya, dan bagaimana yang bisa ngejelasin prosesnya. Kalau semua elemen ini dipakai, dijamin deh wawancara kita bakal dalam banget, bukan cuma di permukaan aja. Oke, persiapan udah matang. Sekarang waktunya eksekusi. Pas wawancara berlangsung, etiket atau sopan santun dan teknik bertanya itu jadi kunci utama. Kenapa? Biar narasumbernya nyaman, percaya sama kita, dan mau ngasih jawaban yang terbaik. Ada 5 aturan dasar yang kelihatannya sepele, tapi penting banget. Mulai dari perkenalan diri dan tujuan kita, terus jaga penampilan dan cara bicara yang sopan. Ajukan pertanyaan yang jelas, jangan berbelit-belit. Pastikan kita paham sama jawabannya, dan yang paling penting selalu tutup dengan ucapan terima kasih yang tulus. Ini dia salah satu teknik yang paling manjur, konfirmasi. Coba deh ulang pemahaman kamu dengan kalimat kayak, oke, jadi kalau saya nggak salah tangkap maksudnya begini ya. Ini gunanya ada 2. Pertama, data kita jadi akurat. Kedua, dan ini yang lebih penting, narasumber jadi merasa didengarkan. Selain aturan tadi, jangan kaku ya. Kita harus fleksibel. Kadang-kadang jawaban narasumber itu bisa memicu pertanyaan baru yang jauh lebih menarik yang bahkan nggak ada di daftar kita. Jangan takut buat nanyain itu. Dan selalu minta izin di akhir, boleh ya Pak, Bu, kalau nanti ada yang perlu ditanya lagi, saya hubungi kembali. Jangan kira tugasnya selesai pas wawancara udahan. Justru setelah ini ada langkah penting lainnya, yaitu mengubah hasil obrolan tadi jadi sebuah laporan atau catatan yang rapi dan bisa dipakai. Ini tahap pengolahan datanya. Buat ngolah hasilnya ada 2 cara utama. Kalau kamu merekam wawancaranya, cara terbaik ya bikin transkrip lengkap, kata per kata. Itu paling akurat. Tapi kalau nggak sempat rekam, nggak apa-apa. Cukup fokus aja buat ngerangkum poin-poin paling penting yang nyambung sama tujuan wawancara kamu di awal. Nah, ini tips jitu nih. Kalau kamu nyatet manual pakai tangan, jangan berusaha nulis semua yang diomongin. Cukup catat kata kuncinya aja. Kenapa? Biar fokus utama kita tetap ke mendengarkan dan memahami, bukan sibuk jadi juru tulis. Dari semua tips dan langkah yang udah kita bahas, sebenarnya ada satu prinsip paling dasar yang jadi fondasi semuanya. Inilah yang bisa kita sebut sebagai aturan emas dalam wawancara. Jadi intinya cuma satu teman-teman, wawancara yang sukses itu lebih soal mendengarkan daripada ngomong. Tugas utama kita sebagai pewawancara itu memahami, bukan cuma sekedar melontarkan pertanyaan. Inilah yang membedakan pewawancara biasa dari pewawancara yang luar biasa. Dengan semua bekal ini, sekarang kamu udah siap buat menggali lebih dalam dan menemukan cerita-cerita keren di luar sana. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi cerita apa? Cerita apa yang bakal kamu ungkap dengan keahlian barumu ini? Selamat mencoba.